Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Asisten Laboratorium Bisnis dan Manajemen, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, ingin melakukan penjelasan atau menjelaskan terkait pembahasan soal ujian tengah semester tahun ajaran 2020-2021 mata kuliah Ekonomi Teknik yang diampu oleh Bapak Insinyur Bakri Bakar. Untuk soal UTS-nya itu dibagi menjadi dua buah. Untuk soal yang pertama adalah seorang ayah ikut asuransi untuk biaya sekolah anaknya nanti. Premi asuransi itu adalah 5.000 per tahun yang dibayarkan selama 4 tahun dan mulai dibayarkan sewaktu anaknya berumur 6 tahun. Untuk asuransi beasiswa tersebut akan diterima si anak selama 5 tahun dimulai dari anak berumur 17 tahun. Lalu kita diminta untuk menentukan besar beasiswa yang akan diterima si anaknya per tahunnya dengan tingkat suku bunganya itu adalah 10% per tahun. Untuk mempermudah pengerjaan soal, kita akan membuat yang diketahuinya terlebih dahulu. Untuk yang diketahui, yang pertama adalah nilai I atau nilai tingkat suku bunga, yaitu 10%, dengan uang keluarnya 5.000. Uang keluar ini merupakan premi asuransi yang dibayarkan selama 4 tahun. Maka untuk yang pertama, kita buat dulu cash flow dari soal. Pada soal dijelaskan bahwa uang keluar sebanyak 5.000 per tahun, dimulai dari anak berumur 6 tahun. Maka selama anak dari umur 6 tahun sampai umur 9 tahun, itu akan dilakukan pembayaran asuransi sebesar 5.000 per tahunnya. Kemudian saat anak berumur 17 tahun, si anak akan menerima beasiswa atau menerima uang selama 5 tahun, setiap tahunnya dia akan menerima uang. Lalu untuk yang pertama itu kita cari dulu jumlah uang si anak pada saat anak berumur 9 tahun. Untuk jumlah uangnya itu kita dapat menggunakan formula yang F sama dengan A dikali 1 ditambah I dikurang pangkat N dikurang 1 per I. Atau kita juga bisa menggunakan tabel bunga dengan formulanya itu adalah A dikali F per A dengan tingkat suku bunga dan periode tertentu. Untuk menggunakan rumusnya, ini kita cari untuk rumusnya itu adalah yang pertama, nilai A atau 5.000 dolar itu sebesar 5.000 dolar dikali dengan 1 ditambah I pangkat N, yaitu sebesar 1,4641, dikurang 1 dibagi dengan tingkat suku bunganya itu yaitu 10%. Maka diperoleh untuk jumlah uang si anak saat berumur 9 tahun itu adalah 23.205 dolar. Lalu untuk menggunakan tabel bunga, kita harus memerlukan beberapa data, yaitu tingkat suku bunganya adalah 10%, kemudian untuk periodenya adalah 4 tahun. Lalu kita ingin mencari nilai F berdasarkan nilai A yang diketahui. Maka kita dapat menggunakan tabel yang F per A. Yang tabel F per A dengan tingkat suku bunga 10% dan periodenya itu adalah 4 tahun, yaitu sebesar 4,641. Maka diperoleh nilainya 23.205. Lalu untuk mencari besarnya uang di umur 16 tahun, besarnya uang anak di umur 16 tahun, kita dapat menggunakan formula P dan F. Untuk formula P dan F, nilai F itu sama dengan nilai P dikali dengan 1 tambah I pangkat N. Di sini kita dapat diketahui untuk nilai P dikali 1 tambah I pangkat N itu sebesar 1,949. Lalu kita dapat mencari nilai F-nya itu atau nilai jumlah uang anaknya saat berumur 16 tahun itu sebesar 45.219,98 dolar. Atau kita bisa menggunakan tabel bunga dengan cara yang sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu diperoleh nilainya 45.226,55 dolar. Kemudian nilai F yang pada umur 16 tahun itu kita ubah menjadi nilai P. Maksud nilai P-nya ini diubah karena kita bakalan mencari tahu jumlah uang yang akan diterima anak di masa yang mendatang. Maka nilai F di umur 16 tahun ini berubah menjadi nilai P di umur 16 tahun juga. Terus untuk mencari nilai A itu kita dapat menggunakan tabel bunga dengan rumusnya itu adalah P dikali A per P dengan tingkat suku bunga dan periode tertentu. Untuk tingkat suku bunga dan periodenya itu adalah
10% tingkat suku bunganya dan periodenya itu sebanyak 5 tahun. Maka untuk nilainya itu adalah 0,2638 dikali dengan 45.219,98. Maka uang yang akan diterima anak per tahunnya selama 5 tahun dari umur 17 tahun itu adalah 11 juta maksud saya 11.929,03 dolar. Oke, selanjutnya yang nomor 2, soalnya adalah seorang ayah ingin mendepositokan sejumlah uang waktu putranya berumur 5 tahun, dan tingkat suku bunga yang berlaku di bank adalah 8% per tahun. Kita diminta untuk membantu ayah tersebut menentukan besar dana yang harus didepositokannya agar si anak menerima uang sebesar 12 juta setiap tahun selama 5 tahun mulai berumur 17. Oke, kita harus membuat hal-hal yang diketahui, yaitu nilai I atau tingkat suku bunganya 8%, nilai anual yang diterima itu adalah 12 juta per tahun, dan nilai periode untuk anualnya itu adalah 5 tahun. Setelah itu kita lakukan pembuatan cash flow. Di sini dapat kita lihat nilai P atau besarnya uang yang didepositokan saat si anak berumur 5 tahun, dan saat si anak menerima uang sebesar 12 juta setiap tahun dari umur 17 sampai umur 21 tahun. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari jumlah uang si anak saat dia berumur 16 tahun. Itu dapat kita hitung dengan formula P sama dengan A dikali 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali 1 tambah I pangkat N. Atau dengan tabel A dikali P per A dengan tingkat suku bunga dan periode tertentu. Untuk yang menggunakan rumus, itu kita peroleh nilai anualnya dikali dengan 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali 1 tambah I pangkat N. Maka dapatkan hasilnya itu 47.912.520 rupiah. Dan dengan menggunakan tabel itu diperoleh 47.911.000. Lalu untuk yang setelah kita memperoleh jumlah uangnya di umur 16 tahun, maka kita lakukan perhitungan untuk menghitung uang deposito di anak umur 5 tahun. Nilai P yang kita peroleh di umur 16 tahun itu bakalan berubah menjadi nilai F, karena itu adalah uang si anak berumur 16 tahun, maka itu di uang yang ada di masa yang datang. Kemudian kita cari uang si anak yang di umur 5 tahun, itu dengan formula F dikali dengan 1 tambah I pangkat N. Maka diperoleh uang si anak itu, untuk rumusnya itu adalah F dikali 1 per 1 tambah I pangkat N. Maka diperoleh uang yang harus didepositokan si ayah saat anak berumur 5 tahun adalah 19.026.721. Baik, mungkin sekian pembahasan terkait soal UTS dari kami tim asisten LBM TI Unan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.